Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh dokter dan teman-teman. Baiklah, hari ini saya akan membahas mengenai the good microbiota and its interaction with cardiovascular disease. Di mana cardiovascular disease itu seperti hipertensi, aterosklerosis, kardiomiopati, dan gagal jantung merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas yang tinggi, yang menghasilkan beban kesehatan dan ekonomi yang sangat besar secara global. Kemudian kita akan membahas mengenai komponen dan peran fisiologis dari mikrobiota usus ini sendiri. Di mana mikrobiota ini sendiri kita dapatkan sejak kita lahir melalui jalan lahir, kemudian akan bertambah seiring usia dan juga akan berubah karena gaya hidup kita, baik itu dari makanan ataupun aktivitas kita sehari-hari. Nah, pada individu yang sehat, mikrobiota usus itu biasanya relatif stabil, di mana di sini ketika kita sehat, mikrobiota usus yang stabil itu biasanya ada dari filum Firmicutes, Bacteroides, Proteobacteria, Actinobacteria, dan juga Verrucomicrobia. Kemudian fungsi fisiologis yang paling signifikan dari mikrobiota usus itu yaitu mendukung pencernaan komponen makanan untuk memungkinkan metabolit si mikrobiota usus untuk berinteraksi dengan biologis individu. Misalnya, sintesis vitamin dan regulasi metabolisme di usus atau organ distal terjadi melalui beberapa molekul metabolisme. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai interaksi antara mikrobiota usus dan cardiovascular disease, di mana pertama itu ada hipertensi yang merupakan faktor risiko paling umum yang terkait dengan cardiovascular disease dan yang merupakan satu penyebab utama kecacatan dan kematian yang ada di negara maju. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yang et al. Pada tahun 2015, pasien hipertensi ternyata menunjukkan keragaman mikrobiota usus yang lebih rendah daripada individu sehat, serta memiliki genus dari Prevotella yang tinggi dari individu yang sehat. Nah, di sini merupakan tabel hubungan antara mikrobiota usus dan perkembangannya dengan cardiovascular disease, di mana pada pasien hipertensi ini partisipasi usus mikrobiotanya di mana keberagaman mikrobanya itu menurun, kemudian genus Prevotella itu meningkat, serta rasio F per B-nya itu meningkat, Erwinia-nya meningkat, Corynebacteriaceae-nya meningkat, Anerostipes-nya menurun, dan Lactobacillus muriniusnya menurun. Partisipasi usus metabolit mikrobanya itu di mana SCFAS atau asam lemak rantai pendek 4-etil penyl sulfat. Kemudian di mana ringkasan potensi mekanisme itu dia pensinarannya terkait untuk memperoleh efek biologisnya itu GPCR, yaitu GPR42 dan OLFR78 dan GPR1. Di mana di sini obat-obatan untuk hipertensi itu yang pertama itu captopril, di mana dia akan meningkatkan alobakulum, candesartan, dan di sini ada juga irbesartan yang menormalkan rasio dari F per B, kemudian mempertahankan level dari lactobacillus. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai aterosklerosis dan trombosis, di mana hubungan mikrobiota usus dan kardiovaskular ini ternyata mikrobiota usus pasien aterosklerosis itu ternyata berbeda dari individu sehat. Pada pasien yang terkena aterosklerosis ternyata ada peningkatan beberapa jenis mikrobiota usus. Nah, mikrobiota usus ini merupakan sumber potensial bakteri plak dan komposisinya terkait dengan perkembangan dari aterosklerosis ini sendiri. Di sini juga ada dysbiosis usus yang memberikan efek proaterosklerosis melalui jalur yang bergantung pada metabolisme dengan mengubah pembentukan berbagai metabolit. Di sini ada trimetilamina N-oksida atau TMAO yang merupakan kontributor utama dari perkembangan aterosklerosis ini.
Nah, ini hubungan antara mikroba usus dan perkembangan kardiovaskular disease-nya, di mana pada pasien yang mengalami aterosklerosis, di mana partisipasi dari mikrobiota ususnya itu ada Streptococcus yang meningkat, kemudian Bacteriaceae yang meningkat, Lactobacillales yang meningkat, kemudian ada Clostridium subcluster yang meningkat serta Bacteroidesnya menurun. Partisipasi metabolit dari mikrobia usus ini di mana TMAO-nya ini meningkat, asam empedu serta adanya asam empedu, butirat dan napes. Kemudian ringkasan potensi mekanismenya di mana permeabilitas usus akan meningkat, serta konjungsi sel-sel endotel akan menurun, dan permeabilitas sel itu akan meningkat. Kemudian ada aktivasi TLR yang meningkat, serta reseptor makrofag dan CD36-nya juga akan meningkat. Di sini obat-obatannya itu statin yang akan menurunkan filum firmicutes, kemudian akan meningkatkan proteobakteria, serta akan menurunkan asam empedu, akan menurunkan alterasi asam empedu, serta butiratnya juga akan menurun. Kemudian ada aspirin yang akan menurunkan Prevotella, Bacteroides, Ruminococcaceae, Barnesiella, TMAO, dan kemudian TMAO. Nah, ini merupakan ilustrasi skema hubungan antara mikrobiota usus, TMAO, dan CVD, dan cardiovascular disease, di mana di sini trimethylmonium diet, misalnya fosfatidilkolin, kolin, dan L-kartinin yang dapat dimetabolisme menjadi trimethylamina oleh mikrobiota usus. Kemudian di hati, TMA ini akan diubah menjadi trimethylamina N oksida atau TMAO oleh monooksigenase yang mengandung flavin atau FMO. Nah, efek dari TMAO ini akan berhubungan dengan pembentukan sel busa, kemudian perubahan metabolisme kolesterol, hiperresponsif trombosit, serta peradangan pembuluh darah dan remodeling jantung yang akan merugikan, yang semuanya akan dapat berkontribusi pada cardiovascular disease. Pada gagal jantung dan kardiomiopati, yang mencakup komplikasi klinis kompleks yang mengakibatkan kerusakan fungsi atau struktur jantung dan merupakan tahap akhir dari banyak penyakit dari kardiovaskular. Nah, gangguan metabolisme ini akan mengakibatkan perubahan komposisi dan fungsi dari mikrobiota usus dan juga dapat mempengaruhi perkembangan dari gagal jantung. Kemudian, hubungan antara mikrobiota usus dan perkembangan kardiovaskular disease-nya terhadap penyakit gagal jantung, di mana partisipasi mikrobiota ususnya pada pasien gagal jantung di sini, di mana mikrobiota Campylobacter-nya meningkat, Candida-nya meningkat, Shigella-nya itu tinggi, Salmonella-nya tinggi, Yersinia enterocolitica-nya tinggi, Escherichia atau Shigella-nya juga tinggi. Partisipasi metabolit mikrobiota ususnya, di mana di sini TMAO-nya juga meningkat, asam empedu primer plasmanya juga menurun, kemudian propionat, PAG, dan juga PCS-nya itu meningkat. Ringkasan potensi mekanismenya, di mana pada pasien gagal jantung, perfusi ususnya akan mengalami penurunan dan kongestinya meningkat, permeabilitas ususnya akan meningkat, serta akan memperpanjang efek angiotensin yang juga meningkat. TGF terkait inflamasi dan aktivasi sinyal SMAD3-nya juga akan meningkat. Di sini obatnya itu digoxin yang bisa menonaktifkan digoxin, Egertela
yang bisa menonaktifkan digoxin. Hubungan antara mikrobiota usus dan faktor risiko terkait CVD. Yang pertama ada peradangan, di mana gangguan pada penghalang usus akan mengganggu homeostasis usus yang dikaitkan dengan beragam penyakit inflamasi. Nah, ternyata mikrobiota usus ini dapat mempertahankan dan memodifikasi penghalang usus baik secara langsung. Kemudian ada gangguan metabolisme lipid, di mana gangguan seperti dislipidemia dan hiperlipidemia merupakan faktor risiko utama yang memicu pengembangan dari cardiovascular disease, di mana mikrobiota usus ternyata dapat mempengaruhi kadar lipid dari individu. Kemudian ada diabetes, di mana mikrobiota usus dan produk mikroba ternyata dapat mengubah sensitivitas insulin serta sistem kekebalan, dan juga memiliki kemampuan metabolisme dari suatu individu. Kemudian ada intervensi mikrobiota usus untuk kardiovaskular disease, di mana intervensi yang menargetkan mikrobiota usus itu untuk meningkatkan terapi kardiovaskular disease. Di sini, intervensi yang menargetkan mikrobiota usus untuk meningkatkan terapi kardiovaskular disease, di sini seperti agar TMAO reduksinya itu di mana TMAO reduksinya menurun, kemudian bagaimana caranya meningkatkan eliminasi TMAO, kemudian transplantasi mikrobiota, kemudian penggunaan probiotik, prebiotik, dan antibiotik, ada intervensi dari diet, dan juga exercise atau latihan. Intervensi diet di mana di sini konsumsi serat yang lebih tinggi ternyata dikaitkan dengan risiko penyakit koroner yang lebih rendah dan secara signifikan akan mengurangi tekanan darah pada pasien yang mengalami hipertensi. Pada probiotik dan prebiotik dan antibiotik, di mana intervensi yang efektif untuk mengubah fungsi kolonisasi mikroba yang terkait dengan kesehatan dan penyakit kardiovaskular. Untuk transplantasi mikroba feses atau tinja, di sini intervensi terapeutik yang digunakan untuk menghambat patogen usus melalui transfer bakteri fungsional dari individu yang sehat ke saluran pencernaan pasien yang mengalami cardiovascular disease. Pada terapi pengurangan TMAO, yaitu dengan cara pengobatan dengan DMB atau inhibitor TMA liase, yang akan mengurangi produksi dari TMA dan akibatnya dia akan membatasi konversi TMA menjadi TMAO, sehingga secara signifikan akan meningkatkan parameter hemodinamik dan akan mengurangi remodeling vertikal. Untuk exercise, ternyata olahraga ini sendiri dapat memodulasi usus untuk mempengaruhi fungsi dari jantung. Jadi kesimpulannya, ternyata ada korelasi kompleks antara mikroba usus dan cardiovascular disease karena ternyata mereka saling mempengaruhi satu sama lainnya. Kemudian modifikasi mikrobiota usus melalui makanan, atau probiotik dan olahraga harian dapat mengubah profil dari mikrobiota usus itu sendiri. Meskipun TMA atau TMAO adalah biomarker potensial untuk pengembangan pasien penyakit kardiovaskular disease, tapi komponen mikrobiota usus tambahan atau metabolit terkait harus dieksplorasi lebih lagi untuk digunakan sebagai penanda awal dari cardiovascular disease. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Dini untuk presentasinya. Sepertinya sudah ada yang tunjuk jari, monggo silakan Pak Reza. Masih mute kayaknya. Halo, ya. Sudah terdengar? Sudah. Ya. Oke, mohon izin Dr. Dini dan teman-teman izin bertanya pada Mbak Dini ya. Ini menarik sekali tentang mikrobiota usus dan interaksinya dengan cardiovascular disease. Tadi kan sudah dijelaskan bagaimana interaksinya baik itu pada pengobatannya maupun melalui metabolit dari mikrobiota ini. Nah, pertanyaan saya tadi di awal Mbak Dini itu menjelaskan tentang asal mula dari keseimbangan mikrobiota ini tuh didapat dari sejak lahir. Dan tadi kalau nggak salah menyebut tentang didapatkan dari janin lahir.
pertanyaan saya ketika ada bayi yang lahir mungkin tidak melalui jalan lahir secara normal, melalui sesar seperti itu, apakah nanti ada perubahan dari mikrobiota usus ini yang bisa mempengaruhi ke cardiovascular disease-nya? Terima kasih. Silakan dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Mas Reza. Maaf sebelumnya, mohon bimbingannya dokter kalau seandainya saya ada salah menjawab. Saya pernah membaca bahwa kan ketika kita lahir, kita langsung memiliki mikrobiota alami melalui jalur lahir gitu. Dan saya pernah membaca, saya lupa itu di situ ada kita memang tidak ketika kita lahir melalui operasi sesar, kita tidak mendapatkan mikrobiota alami dari jalan lahir, tetapi kita hanya mendapatkan mikrobiota dari lingkungan ketika setelah kita lahir gitu, dari lingkungan misalnya ketika di rumah sakit kita dapatnya langsung dari rumah sakit, tapi kita tidak dapat mikrobiotanya dari jalur lahir gitu. Jadi kita bisa dikatakan kurang mendapatkan mikrobiota itu. Tapi kan tadi sudah dijelaskan mikrobiota itu sendiri akan bertambah seiring pertambahan usia dan juga pola hidup kita sendiri begitu. Mungkin saya bertanya dulu, apa sih gut microbiota itu? Mikrobiota itu kumpulan mikroorganisme bersel satu seperti bakteri gitu dokter. Kalau gut microbiota? Mikrobiota usus. Usus. Nah, bagaimana seorang bayi yang baru dilahirkan terus dia dapat mikrobiota ususnya dari jalan lahir ibu? Ketika kita lahir kan dokter, kan semuanya itu menurut saya ya dokter, menurut saya ketika kita lahir kan kita juga ada mungkin ada cairan yang masuk ke dalam saluran pencernaan kita, mungkin dari situ dokter. Apakah ada sumbernya? Saya pernah baca tapi saya lupa dokter, maaf dokter. Nah, maksud saya kan ini mau presentasi gut microbiota, mestinya harus disiapkan dulu tuh apa itu gut microbiota, bagaimana kita bisa mendapatkan ada gut microbiota di dalam tubuh kita gitu. Ya, kalau mohon maaf, Mbak Dini ini dokter apa bukan ya? Bukan dokter. Bukan ya. Fisiologi reproduksi sudah dapat? Belum dokter, saya masuk di semester genap dokter, ini semester pertama saya. Oke. Baik. Nanti dibaca ya fisiologi reproduksi bagaimana bayi itu dilahirkan. Nggak ada bayi yang dilahirkan kemudian dia mangap-mangap untuk mendapatkan mikrobiota di jalan lahir ya. Kalau dapat dia malah akan jadi infeksi nanti. Asfiksi atau malah infeksi. Jadi nggak ada bayi baru lahir mendapatkan gut microbiota dari jalan lahir ibu. Kalaupun dia akan mendapat mikrobiota itu di permukaan tubuhnya, jadi pada kulitnya, atau mungkin pada saluran nafas itu pun tidak akan menjadi mikrobiota flora normal di dalam tubuhnya karena dia berasal dari luar tubuh. Ya, jadi nanti di PR ya dicari dari mana gut microbiota itu berasal. Baik dokter, terima kasih dokter. Oke. Nanti ditagih ya Pak Reza ya kalau Bu Dini sudah membaca. Oke. Ada lagi mungkin Pak Reza pertanyaannya? Sudah cukup dokter. Iya, oke. Pak Kabir, monggo silahkan. Atas kesempatannya. Terima kasih buat Mbak Dini. Maaf sebelumnya Mbak, tadi sempat terputus koneksi saya. Boleh nggak Mbak dijelaskan lagi kenapa mikrobiota usus itu meningkat pada pasien kardiovaskular? Pada pasien kardiovaskular ya Mas?
Salah satunya aja atau semuanya ya, Mas? Ini secara umum aja Mbak, ntar biar aku baca-baca lagi. Jadi bagaimana mikrobiota usus meningkat pada Pasien-pasien kardiovaskular disease. baik Mas, bentar ya Mas. Baik, sebelumnya saya izin menjelaskan kembali. Dari semua penyakit kardiovaskular disease, saya menemukan ada satu kesamaan, yaitu dari gaya hidup, di mana misalnya dari apa yang kita makan yang dapat mengubah komposisi dari mikrobiota kita tuh misalnya, terus juga lingkungan hidup kita serta pola hidup kita misalnya yang rajin olahraga, yang enggak gitu. Begitu, Mas. Pertanyaannya adalah bagaimana hubungannya dengan mikrobiota ususnya? Mikrobiota usus bisa meningkat gitu Mbak pada pasien kardiovaskular, itu kenapa gitu mekanismenya Mbak? Tadi soalnya sempat keputus. Siapa tahu tadi udah dijelaskan, cuman keputus jadi kurang ini. Baik, Mas. Bentar. Oke, Mbak Dini, memang dari tadi Mas Kafir, dari tadi presentasinya tidak banyak membicarakan mengenai mekanisme. Ya, jadi itu yang memang juga ingin saya tanyakan, karena kan kita kita belajar fisiologi sistem kardiovaskuler. Nah, mestinya memang yang diceritakan adalah tentang mekanismenya. Meskipun seperti ini kan judulnya interaksi antara mikrobiota usus dengan kardiovaskular disease, tapi ini nggak ada mekanisme interaksinya. Mungkin bisa dijelaskan dulu Mbak Dini. Interaksinya maksudnya bagaimana mikrobiota usus? Kan yang dijelaskan Mbak Dini dari tadi hanya pada hipertensi, ada mikrobiota usus, beberapa mikrobiota yang jumlahnya meningkat. Ya. Tapi terus bagaimana mikrobiota usus ini menyebabkan hipertensi misalnya. Nah, di sini kan ada summary of potential mechanism, ada GPCR, beberapa GPCR yang berhubungan dengan signaling. Nah, kalau presentasi fisiologi, mestinya signalingnya ini yang harus dieksplor, Mbak Dini. Bagaimana signalisasinya dari mikrobiota usus itu sehingga kemudian terjadi hipertensi. Baik dok, apakah sama dengan proses pembentukan TMAO atau trimetylamina N oksida tadi ya dok? Coba dijelaskan dulu mana yang dimaksud. Ini dok, pada hubungan antara mikrobiota usus ini dengan trimetylamina
N-oksida dan juga kardiovaskular, di mana trimetilamonium diet misalnya fosfatidilkolin, kolin, dan L-kartin itu dapat dimetabolisme menjadi trimetilamina oleh mikrobiota usus. Kemudian atau TMA ini kemudian akan pada hati TMA ini akan diubah menjadi trimetilamina N-oksida yang kemudian oleh monooksigenase yang mengandung flavin atau FMO. Nah, efek TMO ini berhubungan dengan pembentukan kayak sel busa, kemudian perubahan metabolisme kolesterol, kemudian hiperresponsif trombosit, dan juga peradangan pembuluh darah dan remodeling jantung yang merugikan, yang semuanya dapat berkontribusi pada cardiovascular disease. Oke, fisiologi sistem kardiovaskular di sini ya, setelah TMAO ini kemudian sampai ke cardiovascular disease. Jadi bagaimana TMAO, ini yang paling gampang mungkin, bagaimana TMAO menyebabkan atau berhubungan dengan inflamasi dari endotel vaskuler. Di sini pada jurnal ini dia jelaskan TMAO ini akan menginduksi disfungsi endotel vaskular melalui NFJB dan aktivasi inflamasom, sehingga dia akan meningkatkan ekspresi dari faktor inflamasi endotel vaskular, dok. Kemudian ada yang melaporkan lagi bahwa disfungsi endotel yang diinduksi oleh TMAO ini termasuk gangguan dari sambungan sel-sel dan perubahan permeabilitas sel melalui aktivasi protein yang mobilitas tinggi yang dikaitkan dengan upregulasi TLR4, dok. Ya, terus apa yang terjadi dengan inflamasi endotel vaskuler akibat jadi induksi TMAO? Jadi dia akan di sini dikatakan dia akan memberikan efek proaterosklerotik yang tidak hanya meningkatkan pembentukan sel busa makrofag dan menekan RCT, tapi juga dia akan meningkatkan hiperreaktivitas dari trombosit, dok, yang terkait dengan agregasi trombosit dan pembentukan trombus intraarteri, dok. Nah, maksud saya begitu. Jadi fisiologi sistem kardiovaskular ini kan di sini malah dilewat, ya kan? Tidak dijelaskan, ya kan. Jadi tadi pertanyaannya Mas Reza, pertanyaannya Mas Kabir, itu kan mekanisme fisiologisnya mana, gitu kan? Malah hilang. Sampai di sini TMAO menyebabkan apa-apa, Pak? Ya, jadi tidak terpelajari ya. Misalnya seperti TMAO, bagaimana dia menyebabkan fibrosis dan remodeling pada otot jantung. Bagaimana ini induksi TMAO menyebabkan fibrosis dan remodeling otot jantung. Di sini dia menjelaskan bahwa pasien yang kadar TMAO-nya itu tinggi akan berkorelasi dengan kejadian trombotik arteri, dokter. Dan kemudian dia akan yang fibrosis dan remodeling. Oh, yang kalau dalam jurnal ini nggak ada dijelaskan mengenai ini, dok. Kalau tidak ada, apa yang harus dilakukan? Seharusnya saya mencari lebih banyak lagi, dok. Nah, ya, karena titik tangkapnya tadi Mbak Dini tidak pada mekanisme. Jadi kalau sudah di fisiologi, ya carilah mekanisme sebanyak-banyaknya. Ketika kita membaca jurnal dia mengatakan ada korelasi, ya jangan berhenti di situ. Korelasi itu tidak menjelaskan apa-apa. Ya, korelasi kalau di fisiologi ya mesti harus diperdalam lagi. Korelasi itu mekanismenya seperti apa. Tidak berhenti hanya pada setiap ada TMAO akan ada fibrosis. Kok bisa? Ya kok bisa? Ya nggak bisa begitu kan? Harus dicari kenapa kok bisa, kemudian bisa dihilangkan atau bisa dihambat dengan apa, atau dia meningkatnya karena apa. Nah itu adalah
pertanyaan-pertanyaan dasar yang harus dijawab ketika belajar mekanisme di dalam fisiologi. Oke, Mbak Dini nanti mungkin diperdalam lagi ya untuk cara membaca jurnalnya. Ini kan untuk Anda sendiri ketika nanti mau membuat proposal ya kan tidak bisa kalau kemudian proposal itu hanya berdasar ada korelasi. Faktanya kalau pada penderita hipertensi mikrobiota yang merugikan dia jumlahnya banyak, mikrobiota yang menguntungkan jumlahnya berkurang. Kok bisa? Ya kan? Masih ada lagi mungkin pertanyaan yang lain? Jadi sebetulnya gut mikrobiota ini sangat menarik ya, karena ini kan belum lama orang melirik bahwa pada penderita penyakit jantung dan pembuluh darah itu ternyata ada perubahan di dalam mikrobiota ususnya, sehingga intervensi-intervensi pengobatan pada penyakit kardiovaskuler itu bisa melewati juga perubahan, bisa juga dengan cara memperbaiki dari mikrobiota di ususnya lebih dahulu. Selain mereka juga mengobati penyebab utama dari sistem gangguan pada sistem kardiovaskuler. Nah, mungkin sebetulnya kan kalau mau kita bicara lebih awal, apa sih gut microbiota, fungsinya apa, kemudian bagaimana kita bisa mengubah komposisi dari mikrobiota. Yang penting itu sebetulnya adalah komposisinya. Mikrobiota itu selalu terdiri dari mikrobiota baik dan mikrobiota yang tidak baik. Jadi orang memberikan probiotik itu tujuannya adalah untuk memperkuat mikrobiota yang baik dan menghalangi perkembangan mikrobiota yang tidak baik. Mikrobiota yang tidak baik inilah yang kemudian dia akan menghasilkan metabolit-metabolit yang tadi mungkin Bu Dini sudah banyak jelaskan, berbagai macam metabolit yang kemudian dia akan mengubah homeostasis dari seluruh organ yang ada di dalam tubuh kita, termasuk sistem kardiovaskuler. Nah, mikrobiota usus itu bisa diperbaiki tidak hanya dengan probiotik saja. Probiotik itu pun tidak bisa kita memicu tanpa memperbaiki diet ya. Dan kita bisa melakukan misalnya olahraga. Kenapa olahraga bisa memperbaiki diversifikasi atau keragaman dari mikrobiota usus? Karena ketika kita olahraga terutama yang membutuhkan oksigen banyak, maka metabolisme di dalam tubuh kita itu akan kemudian berubah. Nah, salah satu perubahan metabolisme di dalam tubuh kita itu akan karena kebutuhan oksigen yang tinggi, dia akan mempengaruhi mikrobiota usus yang banyak membutuhkan oksigen. Jadi mikrobiota usus itu ada yang aerobik, anaerobik ya, dan komposisinya dia seharusnya seimbang. Jadi ketika kita berolahraga, kita akan mengubah komposisi di dalam mikrobiota. Nah, maka kaitannya bagaimana dia bisa berubah, karena ketika olahraga tadi membutuhkan banyak oksigen, mitokondria di seluruh tubuh kita akan bekerja lebih keras. Jadi hubungannya tetap akan kembali ke mitokondria. Jadi tidak singkat bagaimana kita mengurai gut microbiota ini dengan cardiovascular disease. Dia panjang karena lewatnya tidak langsung kemudian enak sekali TMAO terjadi kemudian dia menyebabkan fibrosis, tidak. Tapi TMAO ini nanti akan larinya ke mitokondria dari sel otot jantungnya. Kemudian sel otot jantung akan mengalami perubahan atau terjadi perubahan
ketersediaan oksigen dan energi yang kemudian dia akan mengubah fungsi dan berubah menjadi strukturnya. Jadi jalurnya itu cukup panjang begitu ya, Mbak Dini. Jangan disingkat-singkat, kalau belajar fisiologi kita akan merunut itu jalurnya akan lebih panjang. Ya. Nah, mungkin boleh ke bawah lagi, ada satu yang ingin saya tanyakan tadi di coba slide nomor 8 ya mungkin. Nah, ini maksudnya memodifikasi penghalang usus. Ini penghalang usus ini apa ya, Mbak Dini? Maaf dok, saya terlalu kayak ngikutin translate dok. Bahasa Inggrisnya apa ini? Bentar ya dok. Sebenarnya itu intestinal barrier dok. Intestinal barrier itu apa? Kalau itu penghalang mukosa usus ya dok. Terbuat dari apa atau ya struktur apa itu? Mbak Dini, ini di semester biologi manusia juga belum dapat kan? Belum dokter. Nah, baik, mestinya harus catch up ya, karena kan harusnya nggak bisa ya kalau belum lewat biologi manusia. Ya baik, nanti silakan untuk dipelajari. Jadi kalau membaca jurnal ya tidak ansih pada satu jurnal, ya harus dibaca seluruh pendukung jurnal tersebut ya, pendukung keilmuan dari jurnal tersebut. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya kira mungkin untuk Bu Dini cukup sekian. Terima kasih atas presentasinya. Terima kasih banyak dokter atas masukannya dokter. Maaf kalau seandainya banyak yang kurang ya dokter. Monggo dilanjutnya berikutnya. Baik dokter. Din, ini share screen-nya, Din.
Halo, apakah sudah terdengar, dokter? Sudah, ya, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih dokter untuk waktunya. Izin menyampaikan materi mengenai mekanisme respirasi, modulasi of cardiovascular control, di mana jurnal yang Tamina adopsi pada kali ini mengenai the interaction between respirasi and cardiovascular system in systolic heart failure. Sebelumnya menjelaskan mengenai mikrosirkulasi, di mana mikrosirkulasi itu bersifat anatomi dan terdiri dari arteriol, kapiler, dan venula yang melakukan kebutuhan metabolisme dan distribusi oksigen ke jaringan. Nah, bagaimana sistem pernafasan dan kardiovaskular itu bekerja sama, di mana sistem peredaran darah dan sistem pernafasan itu bekerja sama untuk memastikan jaringan organ itu menerima suplai oksigen yang cukup. Terkait dari jurnal ini, mengenai kasusnya itu ialah gagal jantung yang diambilnya, salah satu contohnya. Di mana pada kasus gagal jantung, ketika terjadinya gagal jantung, maka akan terjadi miokardium yang membesar dan terjadi eksitasi simpatik dan tekanan hidrostatik yang akan meningkat di pembuluh darah paru-paru. Nah, remodeling yang dapat terjadi sepanjang membran kapiler alveolar ini sebagai respon terhadap perubahan keseimbangan cairan di dalam paru-paru dan peningkatan tekanan vaskularnya. Ketika paru-paru menjadi semakin basah ataupun semakin aktif seperti itu, maka akan terjadi remodeling untuk mencegah akumulasi cairan pada jaringan parenkim, sehingga jaringan parenkimnya akan menjadi kaku dan pertukaran gas alveolusnya nanti juga akan terganggu. Selain daripada itu, terdapat juga refleks regangan dari jantung yang akan meningkatkan tekanan atrium kiri, di mana dia akan menyebabkan pembengkakan sirkulasi pada bronkialnya. Nah, jantung dan paru-paru ini sangat berhubungan erat, di mana kedua organ ini dia berinteraksi satu sama lain melalui jalur hemodinamik, mekanik, ataupun neurohumoralnya. Dari jurnal ini, tujuannya yang pertama untuk mengetahui bagaimana mekanisme pernafasan yang diubah oleh gagal jantung tersebut, kemudian pengaruh mekanisme otot-otot dari pernafasan pada pasien gagal jantung selama latihan, kemudian dia juga mengeksplorasi terapi terkait dengan optimalisasi pada pasien gagal jantung. Yang pertama, ini mengenai dampak gagal jantung terhadap mekanik pada pernafasannya. Yang pertama itu ada failing heartbeat too much, di mana terjadi hiperventilasi. Ini merupakan faktor-faktor terjadinya hiperventilasi itu. Yang pertama ada ketidakcocokan ventilasi perfusi alveolarnya. Kemudian yang kedua itu ada stimulasi reseptor juxtacapiler. Yang ketiga itu dia meningkatkan kemosensitivitas sentral dan perifer. Yang keempat, adanya juga peningkatan lalu lintas dari saraf aferen yang sangat tinggi yang berasal dari dalam otot lokomotornya. Nah, selain daripada faktor ini, tingkat hiperventilasi juga terkait dengan kelainan penyakit ataupun gejala klinis dari pasien gagal jantung itu sendiri. Kemudian yang kedua ada failing heart imposed alert on breathing, yang pertama di mana pasien dengan gagal jantung kongestif ataupun kronik ini dia memerlukan perubahan tekanan intratoraks yang lebih besar untuk mencapai volume optimalnya dibandingkan dengan orang yang sehat. Kemudian pasien gagal jantung juga pada paru-parunya itu terjadi distensibilitas paru-parunya itu makin lama akan berkurang.
Kemudian nanti dia akan terjadi juga endema interstitial paru pada pasien gagal jantung, di mana dia dapat meningkatkan resistensi melalui jalan napas, di mana dia nanti terjadinya perambahan dinding jalan napas pada ruang luminalnya, di mana terjadi penebalan konsentriknya. Selain itu juga akumulasi cairan di dalam kompartemen interstisialnya pada permukaan saluran napas itu akan mempengaruhi distribusi daripada dinding saluran napas itu sendiri. Mekanik, kemudian jurnal ini juga menjelaskan mekanik cause of breathing with heart failure-nya, yaitu mekanik pernafasan pada pasien gagal jantung. Jurnal ini dia melakukan pengukuran mengenai kerja dan kekuatan pernafasan selama latihan pada pasien dengan gagal jantung. Dilihat pada gambar bahwa total daripada kerja dan kekuatan pernafasannya itu lebih tinggi pada pasien gagal jantung dibandingkan kontrol pasien orang yang sehat. Kemudian fisiologi implikasi high mechanic cause of breathing-nya pada gagal jantung ini, semakin besar kerja dan kekuatan pernafasan yang terjadi, maka oksigen dan kebutuhan aliran darah juga semakin meningkat, sehingga otot-otot pernafasan itu juga lebih aktif. Kemudian akibat daripada gagal jantung ini, dia juga mempercepat timbulnya kelelahan aktivitas pada pasien gagal jantung selama latihan. Poin dari materi tadi itu pasien gagal jantung itu mengalami hiperventilasi selama latihan. Kemudian kekuatan dan kerja daripada sistem pernafasan itu jauh lebih tinggi selama latihan pada pasien gagal jantung. Kemudian karena tadi sudah dilakukan penelitian mengenai kerja dan kekuatan daripada otot sistem pernafasan tersebut, maka penurunan WB dan PB itu dapat meningkatkan toleransi terhadap latihan pada pasien yang mengalami gagal jantung. Kemudian impact dari intrathorax pressure pada ventricle kiri fungsi dari gagal jantung, respirasi modulasi of left ventricular function in the heart, di mana terjadinya perubahan tekanan intratoraks pada saat bernafas, berkontribusi pada interaksi jantung dan paru-paru pada saat istirahat, dan juga sebagian besar juga berperan perubahan tekanan intratoraks ini pada saat latihan, di mana tekanan intratoraks saat inspirasi itu akan meningkatkan pengisian ventrikel kanan dan output pada ventrikel kanannya, juga akan meningkatkan afterload pada ventrikel kiri, dan akan menurunkan preload ventrikel kiri dan volume dari sekuncup kirinya. Latihan tersebut itu dapat menginduksi peningkatan ventilasi melalui peningkatan laju pernafasan dan volume optimalnya. Kemudian juga latihan itu dapat menginduksi juga fluktuasi tekanan intratoraks. Dengan puncak tekanan intratoraks, inspirasi menjadi lebih negatif, dan puncak tekanan intratoraks yang ekspirasi itu menjadi lebih positif. Kemudian respirasi modulasi of left ventricular function di gagal jantung ini, di mana pasien gagal jantung itu kurang sensitif terhadap perubahan preload ventrikel kiri sebagai akibat dari penurunan compliance ventrikel kiri ataupun elastisitasnya. Ini terkait dengan kegagalan mekanisme Frank-Starling-nya. Kemudian tekanan intratoraks inspirasinya itu lebih negatif dan tekanan intratoraks ekspirasinya itu lebih positif, di mana akan meningkatkan volume sekuncup selama latihan pada pasien gagal jantung. Nah, toleransi latihan itu dapat ditingkatkan di mana dengan memanipulasi tekanan intratoraks selama latihan pada pasien gagal jantung. Tekanan intratoraks yang kurang negatif itu akan keluar, kemudian akan menurunkan aliran balik vena dan ventrikel kiri.
Kemudian nanti kemudian nanti akan terjadi pengisian optimal pada ventrikel kiri, kemudian akan menurunkan volume curah jantungnya, kemudian juga akan menurunkan kapasitas fungsional keseluruhan dari jantung yang mengalami overdistensi. Nah, respon daripada volume tidal itu, volume paru-paru operasional yang rendah dan keterbatasan aliran ekspresi itu dapat mempertahankan respon jantung terhadap olahraga pada pasien gagal jantung. Inspirasi yang kurang negatif dan tekanan intratoraks ekspirasi yang lebih positif itu dapat meningkatkan volume kuncup selama latihan interstisial sedang pada pasien gagal jantung. Ini merupakan pulmonary gas exchange as target for optimalisasi terapi pada pasien gagal jantung, salah satunya CRT, di mana dia akan melihat interval waktu AF dan VV yang optimal. Nah, optimalisasi CRT ini menggunakan pertukaran gas paru, merupakan alternatif yang baik. Namun pada penelitian yang lebih lanjut itu diperlukan untuk menunjukkan manfaat klinis dari optimalisasinya dalam jangka panjang pada pasien gagal jantung yang akut. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi saya. Saya kembalikan kepada dokter. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Tamina. Mungkin saya ingin bertanya satu dulu. Anda topiknya apa ya untuk presentasi ini? Sistem pernafasan terkait interaksi sistem pernafasan sama kardiovaskular, dokter. Oke. Coba dibuka di slide yang pertama. Jadi interaksi kardiovaskular dengan sistem respirasi. Ya. Coba Mbak Tamina jelaskan kembali fisiologinya, mekanismenya, bagaimana interaksi sistem kardiovaskular dengan sistem respirasi pada kondisi fisiologis saja. Ini kan jurnalnya pada gagal jantung. Ya. Kondisi fisiologisnya seperti apa sih interaksi kardiovaskular dengan respirasi itu? Kalau fisiologisnya dia mengenai transport oksigen, dokter. Ya, coba jelaskan mekanismenya. Bagaimana interaksi sistem kardiovaskular dengan sistem respirasi secara fisiologis. Jantung itu kan merupakan tempat sirkulasi dan bekerja sama dengan sistem pernafasan, di mana jantung itu memiliki dua ventrikel dan dua atria. Ventrikel kanan dan atrium itu merupakan tempat nanti darah itu diterima dari pembuluh darahnya. Kemudian udara yang dihirup itu masuk dan ditahan di paru-paru, kemudian nantinya akan dipindahkan ke dalam darah. Nah, darah nanti akan disirkulasi oleh jantung dan akan memompa darah yang beroksigen dari paru-paru itu ke dalam tubuh, dokter. Itu sirkulasi, Mbak Tamina. Itu sirkulasi normal. Interaksi sistem kardiovaskular dengan sistem respirasi seperti apa sih? Mungkin ada yang bisa bantu. Oke. Baik, begini. Mbak Tamina nanti ulangi presentasinya. Cari jurnal. Kalau tidak ada jurnal, boleh ambil dari textbook.
mengenai interaksi sistem kardiovaskular dengan sistem respirasi. Karena kalau dari slide pertama sampai slide terakhir tadi yang dibacakan, sepertinya memang tidak ada kayak ilmu dasarnya untuk interaksi sistem kardiovaskular dengan sistem respirasi. Jadi coba dipelajari lagi, diperjelas lagi apa sih interaksi antara sistem kardiovaskular dengan sistem respirasi. Kalau yang disampaikan tadi bahwa sirkulasi darah akan membawa oksigen, itu sirkulasi. Nah, bukan bagaimana mekanisme interaksinya. Bagaimana misalnya paling gampang interaksinya adalah ketika kita menahan nafas, kemudian bunyi jantung kita itu ada terbelah jadi dua. Tidak hanya lap dan dap, tapi ada lap dap dap. Itu fisiologis. Jadi Anda menahan nafas, pasang stetoskop di situ, ada dua bunyi jantung di bunyi jantung kedua. Itu kenapa? Nah, itu interaksi sistem kardiovaskular dan sistem respirasi. Kenapa ketika kita batuk, frekuensi denyut jantungnya naik? Itu interaksi sistem kardiovaskular, sistem respirasi. Ya, jadi coba cari dulu fisiologinya, karena ini yang dipresentasikan itu sudah patologis, ada gagal jantung, tapi dasar fisiologinya tidak ada, dan kita belajar fisiologi sistem kardiovaskular. Jadi nanti Tamina saya minta untuk mengulang, mencari jurnal lain atau textbook yang menghubungkan antara sistem kardiovaskular dengan sistem respirasi. Ya, jadi kan sudah ada di slide keempat sebetulnya poinnya, tapi ternyata tidak dijelaskan juga dan beberapa memang konsepnya masih keliru. Ya. Oke, ada yang mau disampaikan mungkin Mbak Tamina? Tidak, dokter. Ya. Oke, baik, yang lain mungkin ada yang ingin disampaikan? Yang ingin didiskusikan? Maaf, Dok. Ya, silakan Bu Susmita. Terkait tadi, Dok, maaf ini ke biota tadi. Itu berarti makanan yang kita makan akan mempengaruhi biota, terus juga akan mempengaruhi sirkulasi gitu nggih, Dok? Atau terdapat timbal balik begitu nggih, Dok? Iya, memang hipotesisnya itu timbal balik dan masih banyak penelitian di situ. Tapi yang jelas harus dipegang adalah bukan mikrobiotanya yang kemudian dia menyebabkan penyakit kardiovaskuler, tetapi metabolitnya yang dihasilkan. Nah, metabolit yang dihasilkan itu kan sangat tergantung pada jumlah dan keragaman dari mikrobiotanya. Jadi kita kan punya homeostasis. Kalau pada kondisi homeostasis, mikrobiota itu sudah seimbang. Mikrobiota yang menghasilkan metabolit yang bersifat antioksidan dan metabolit yang bersifat prooksidan atau proaterosklerosis, itu dia hidup dalam jumlah yang seimbang dan hasil yang dikeluarkan itu seimbang. Sehingga dia tidak akan keluar ke sirkulasi kemudian menyebabkan gangguan di dalam apakah pembuluh darahnya ataukah gangguan metabolisme lipid yang lain, tidak. Tapi ketika diversifikasi ini berubah, keragamannya berubah, apakah karena diet kita yang tidak seimbang, misalnya diet kita terlalu banyak, diet selalu tinggi lemak, diet selalu banyak yang mengandung ROS, ya kan? Prooksidannya aja sudah banyak yang dimasukkan kok. Ya apa? Nah, dia pasti akan mengubah lingkungan hidupnya dari si mikrobiota. Ketika lingkungan hidupnya berubah kan pasti banyak yang mati, banyak yang jadi lebih dominan. Nah, kalau kemudian
yang tadi berbagai macam spesies tadi, ada beberapa spesies yang metabolitnya itu memang sangat mengganggu pada metabolisme lipid misalnya, atau yang kemudian dia menghasilkan banyak sekali prooksidan atau pro-trombotik. Nah, maka jadinya pasti akan terjadi pembentukan trombus yang banyak, terjadi aterosklerosis, begitu. Jadi hipotesisnya memang harus timbal balik. Iya dok, matur nuwun sangat. Monggo, masih ada lagi mungkin. Izin bertanya dokter. Iya silahkan. Ya, ini tadi yang mengenai pertanyaan yang Mas Reza itu gimana dok? Karena dari beberapa sumber itu ada yang menyebutkan bahwa asal mula mikrobiota pada bayi itu ada yang menyebutkan dari plasenta, tapi ada juga beberapa sumber itu yang menyebutkan kalau mikrobiota itu muncul ketika bukan baru lahir, tapi udah 1 atau 2 tahun seperti itu dok, dari paparan lingkungannya. Jadi itu gimana dok? Asal mulanya mikrobiota itu sebenarnya dari mana? Untuk bayi baru lahir gitu. Iya, makanya memang bayi baru lahir pun kemudian kan ada perubahan lingkungan. Ya. Tadinya dia bernafas dari plasenta, kemudian kebutuhan oksigennya sekian. Ya, karena kan mikrobiota usus sangat berkaitan dengan metabolisme metabolisme di dalam tubuh kita. Nah, ketika kemudian si bayi ini dilahirkan, dia mulai menghirup udara dari atmosfer. Kemudian dia mulai menggerakkan anggota tubuhnya. Metabolismenya kan sudah mulai meningkat. Ada kebutuhan. Kemudian ada makanan, apakah itu ASI, apakah kemudian dia makan jari yang kotor, dan yang lain kan dia pasti ada yang kemudian masuk ke dalam tubuhnya. Nah, flora normal, prinsip utama flora normal itu akan berkembang sesuai dengan perubahan lingkungannya kan. Ada perubahan suhu, perubahan kelembaban, perubahan tekanan oksigen, tekanan karbon dioksida, itu kan semua akan mempengaruhi tumbuh kembangnya si mikrobiota tadi. Jadi ketika metabolismenya naik, ada hipoksia ya kan, faktor-faktor hipoksia di situ, kebutuhan oksigennya naik. Nah, si mulai lingkungan di dalam ususnya berubah kan, kemudian dia akan memicu adanya flora normal yang tadinya dia masuk lewat mungkin asinya si ibu netei belum tentu bersih juga kan itu. Ya, nah dia masuk atau bersih juga kan, atau sudah dibersihkan, tapi kan tetap ada yang normal. Dan sebetulnya tubuh kita memang sejak bayi sudah dibekali flora normal di situ. Untuk apa? Untuk pembentukan feses. Untuk pembentukan feses itu harus ada bakterinya. Kalau tidak, tidak bisa terbentuk feses dengan baik. Jadi sebetulnya tubuhnya itu sudah dibekali juga dari situ. Nah, mungkin itu saya juga tidak banyak membaca mengenai pertumbuhan flora normal di dalam usus, mungkin bisa nanti didiskusikan dengan Dr. Andrianita. Tapi yang jelas bayi lahir itu sudah membawa, karena fungsinya adalah untuk pembentukan feses dan membantu metabolisme. Itu fungsi utama fisiologinya. Nah, dia kemudian akan berubah sifat, dia akan berubah fungsi ketika lingkungannya berubah. Nah, lingkungan itu bisa terutama adalah tadi ketersediaan oksigen, kemudian perubahan pH, perubahan kelembaban, dan ke kondisi tingginya tekanan parsial karbon dioksida. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Nanti kalau lebih jelas bisa ditanyakan ke Dr. Andrianita ya. Terima kasih dokter. Ya. Yang lain ada lagi mungkin? Belum, ya baik. Nanti yang Bapak Ibu yang lain juga ikut membaca interaksi sistem kardiorespirasi
karena interaksi sistem kardiorespirasi itu sangat luas dan antara keduanya hampir tidak bisa kita pisahkan dengan mudah ya, sehingga untuk fungsinya dia sangat berkaitan dan tidak perlu kita mencari sampai ke kondisi patologis, kondisi fisiologis saja sudah banyak. Jadi itu Bapak Ibu, nanti kita bertemu lagi untuk presentasi yang selanjutnya. Saya kira masih ada yang didiskusikan. Tidak ada, kita bisa tutup diskusi kita sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk semuanya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.